Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus. Maknanya untuk kita yang percaya. Sampai saat ini masih banyak orang yang masih tidak percaya bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Naik ke sorga, saudaraku. Karena dia adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. 1 Korintus 15 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Karena ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 20 saudara, selanjutnya firman Tuhan berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kristus telah dibangkitkan, saudaraku, dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang menegaskan bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi memang benar Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia yang berdosa, saudaraku. Dan dia juga telah dibangkitkan dari antara orang mati supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Nah saudaraku, lebih lanjut mari kita pelajari dari 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 32. Kita akan belajar saudaraku 3 kebenaran tentang kebangkitan Kristus dan maknanya bagi kita orang-orang yang percaya. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu saudaraku membuat baptisan kita menjadi tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 29 berkata, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati itu sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa kamu mau dibaptiskan bagi orang-orang yang telah meninggal? Itu pertanyaannya saudaraku. Nah, jawabannya adalah dalam ayat ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah baptisan yang sudah kita alami. Tetapi saudaraku, karena keyakinan kita sesuai yang diajarkan oleh Alkitab bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian, menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Kristus telah dikuburkan dan telah dibangkitkan dari kematian untuk menebus dosa-dosa kita, maka baptisan kita adalah baptisan yang sangat berarti, saudaraku. Baptisan sangat berarti sebagai tanda bahwa kita sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kebangkitan Kristus membuat pengabdian kita dan pelayanan kita bagi Kristus tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 30-31 berkata, dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ini kesaksian Rasul Paulus, saudaraku, dalam pelayanannya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Oh haleluya.
Jadi Rasul Paulus rela menderita dalam pengabdiannya kepada Tuhan Yesus, dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus saat memberitakan Injil. Karena tiap-tiap hari dia berhadapan dengan maut, dengan ancaman orang-orang jahat, dengan penderitaan, pengabdian, pelayanannya dalam pemberitaan Injil, saudaraku. Yang Rasul Paulus itu tidak menjadi sia-sia. Karena dia tahu Yesus Kristus itu sudah bangkit dari kematian dan hidup, memberikan keselamatan dan pengharapan yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan di sorga bagi orang-orang yang percaya. Demikian juga karena kebangkitan Kristus dari kematian membuat pengabdian kita sebagai orang percaya, pelayanan kita sebagai orang percaya bagi Kristus tidak sia-sia. Jadi harus semangat, saudaraku, karena memang Kristus sudah bangkit, memberikan pengharapan bagi kita dan keselamatan. Amin, amin. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, makna dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuat pengharapan kita dan tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Kristus. Tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 32 berkata, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, Rasul Paulus menyadari betul bahwa Kristus memang sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga karena Kristus adalah juru selamat umat manusia. Sehingga semua pengharapan hidupnya, saudaraku, tujuan hidup dari Rasul Paulus yang penuh dengan tantangan dan penderitaan saat melayani dan memberitakan Injil menjadi tidak sia-sia. Jadi bermanfaat, saudaraku. Karena itu Paulus tidak takut. Tidak takut, saudaraku. Kristus bangkit itu memberikan jaminan. Jadi inilah tiga kebenaran dari 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 32 tentang kebangkitan Kristus dan maknanya bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu membuat baptisan kita, saudaraku, tidak sia-sia. Baptisan sebagai orang-orang percaya kepada Kristus dan diselamatkan tidak sia-sia. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuat pengabdian kita dan pelayanan kita bagi Kristus tidak sia-sia karena Kristus sudah bangkit. Haleluya. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat pengharapan kita dan tujuan hidup kita untuk memuliakan Kristus tidak sia-sia. Haleluya. Kristus bangkit karena Dia adalah Tuhan juru selamat kita. 1 Korintus 15 ayat 20a berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebangkitan-Mu dari kematian itulah yang memberikan pengharapan keselamatan sorgawi bagi kami yang percaya kepada Engkau. Dan Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.